Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salahuddin Sigento dengan NIM 241031006 dari SI24A. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi dari mata kuliah Supli Manajemen Change. Yang pertama itu adalah fungsi dan peran strategis pengadaan. Nah, yang pertama adalah menekan biaya operasional. Nah, dengan memilih supplier yang efisien itu, perusahaan itu bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitasnya. Nah, yang kedua itu adalah menjamin kualitas produk. Pengadaan itu berperan memastikan bahan baku yang diterima itu sesuai dengan standar dan kualitas, sehingga hasil produk akhirnya itu menjadi lebih konsisten. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga kelancaran proses produksi, di mana pengadaan itu memastikan waktu pengiriman tepat sehingga tidak terjadi keterlambatan yang menghambat proses produksi. Nah, yang keempat itu adalah membangun hubungan jangka panjang dengan supplier. Nah, hubungan yang kuat itu menciptakan stabilitas dan pasok jangka panjang, dan meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan. Nah, yang terakhir itu adalah mendukung inovasi dan efisiensi supply chain. Nah, pemilihan supplier yang inovatif itu membantu perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru, material baru, atau proses produksi yang lebih efisien. Selanjutnya adalah hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi. Nah, yang pertama itu adalah pengadaan menyediakan input yang tepat untuk distribusi dan transportasi. Uh, itu pengadaan itu memastikan perusahaan mendapatkan bahan atau produk dari supplier yang tepat dengan kualitas harga dan waktu pengiriman yang sesuai. Keputusan pengadaan yang baik itu akan memudahkan proses perencanaan distribusi dan transportasi karena barang dapat datang sesuai dengan jadwalnya dan tidak menyebabkan penumpukan. Nah, yang kedua itu adalah transportasi menghubungkan proses pengadaan dan distribusi. Setelah barang diperoleh dari pengadaan, transportasi menjadi penghubung utama untuk memindahkan barang dari supplier ke gudang, pabrik, dan pusat distribusi. Nah, yang ketiga itu adalah distribusi menyampaikan produk ke konsumen secara efektif. Nah, distribusi ini memastikan barang sampai ke pasar atau pelanggan pada waktu yang benar. Selanjutnya ada pun perusahaan yang saya pilih itu adalah PT Samsung Electronic Indonesia. Um, Baik, selanjutnya itu adalah penerapan kriteria pemilihan supplier. Yang pertama itu adalah kualitasnya. Nah, kualitas ini itu harus memenuhi spesifikasi teknis Samsung dan lulus uji kualitas dari tingkat material hingga performa akhir. Nah, selanjutnya itu adalah harga. Samsung ini melakukan negosiasi dan kontrak jangka panjang untuk menekan biaya pembelian komponen. Harga yang efisien itu membuat biaya produksinya itu lebih rendah sehingga harga produknya itu dapat bersaing di pasar. Nah, selanjutnya itu adalah ketepatan waktu pengiriman. Samsung itu menerapkan sistem just in time atau JIT agar komponen tiba tepat waktu saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu adalah reputasi supplier. Hanya supplier yang memiliki rekam jejak baik itu yang dipilih, sedangkan supplier yang bermasalah itu tidak akan diterima. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas. Supplier itu harus mampu menanggapi perubahan permintaan, misalnya ketika ada peningkatan produk dan smartphone menjelang perilisan produk. Yang selanjutnya itu adalah kapasitas produksi. Samsung memastikan supplier mampu menyediakan komponen dalam jumlah besar secara konsisten setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pabriknya. Selanjutnya adalah bagian siklus pengadaan Samsung. Yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan kebutuhan itu ya merupakan tahap awal di mana Samsung menentukan komponen apa saja yang dibutuhkan, semisal jumlahnya, kapan dipakai, dan anggarannya. Selanjutnya itu adalah pemilihan supplier. Setelah kebutuhannya itu jelas, Samsung melakukan seleksi pemasoknya berdasarkan kriteria kualitas, harga, kapasitas produksi, dan ketepatan waktunya. Nah, selanjutnya itu adalah negosiasi dan kontrak. Samsung dan supplier melakukan negosiasi harga, kuantitas, waktu pengiriman, dan syarat kerjasamanya. Nah, selanjutnya itu purchase order atau PO. Nah, setelah kontraknya itu disepakati, Samsung menerbitkan PO atau pesan pembelian. PO ini adalah perintah resmi bagi supplier untuk mulai proses pemesanan. Selanjutnya adalah pengiriman komponen. Supplier mengirimkan komponen sesuai PO. Barang ini dikirim menuju pabrik Samsung dan gudang penerimaan. Nah, selanjutnya adalah quality control. Saat komponen tiba, Samsung itu melakukan pemeriksaan kualitas secara ketat, pengecekan material, pengujian fungsi, standar teknis, dan lain-lain. Nah, jika komponennya itu tidak lolos quality control, akan dikembalikan. Selanjutnya adalah penyimpanan di gudang atau warehouse. Nah, komponen yang lolos quality control disimpan di gudang untuk inventory sebelum digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya itu adalah pembayaran. Nah, jika barang sudah diterima dan lolos quality control, proses pembayaran ke supplier dilakukan sesuai dengan kontrak. Nah, selanjutnya itu adalah evaluasi supplier. Nah, evaluasi supplier ini merupakan tahap akhir yang berupa penilaian kinerja pemasok, meliputi ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang, kepatuhan kontrak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi distribusi Samsung. Nah, Samsung itu menerapkan multi channel distribution yang menggabungkan distributor nasional. Nah, Samsung itu
bekerja sama dengan distributor dan jaringan retail besar seperti contohnya Era Jaya atau TAM untuk jangkauan pasar yang luas. Nah, yang kedua itu adalah retail modern atau Samsung Store, yang dimana toko resmi itu menjaga citra citra merek, menampilkan produk premium, dan memberikan pengalamannya langsung. Nah, selanjutnya itu adalah marketplace dan e-commerce. Nah, Samsung ini memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, dan toko resmi online untuk menjangkau konsumen yang belanja daring. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan strategi distribusi. Nah, yang pertama itu adalah jangkauan pasar luas. Strategi distribusi ini itu memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak wilayah dan segmen pasar. Nah, selanjutnya itu adalah penjualan lebih stabil. Distribusi yang terstruktur itu memastikan arus barang berjalan lancar dari pabrik ke konsumen ketika produk tersedia secara konsisten dan berbagi titik penjualan, ritme penjualan menjadi lebih stabil. Nah, yang ketiga itu adalah produk mudah ditemukan konsumen. Salah satu tujuan utama distribusi itu adalah memastikan produk tersedia di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Nah, selanjutnya itu adalah kekurangan strategi distribusi. Yang pertama itu adalah biaya operasional yang tinggi. Nah, sistem distribusi yang luas itu memerlukan biaya yang besar, mulai dari transportasinya, penyimpanannya, gudangnya, dan pengemasan, hingga menggunakan teknologi manajemen logik yang biaya operasionalnya itu tinggi. Nah, yang kedua itu adalah koordinasi logistik yang lebih kompleks. Nah, semakin panjang alur distribusinya itu semakin sulit dikoordinasi. Perusahaan itu harus memastikan ketersediaan stok, kecepatan pengiriman, keakuratan data dan kepatuhan standar operasional bagi mitra distribusinya. Nah, yang ketiga itu adalah risiko ketidakkonsistenan kualitas layanan. Perusahaan itu tidak dapat mengontrol sepenuhnya bagaimana mitra mendistribusikan dan melayani pelanggan. Jika distributor atau retailnya itu tidak menjaga kualitas layanan atau menyimpan produknya dengan baik, citra perusahaan itu bisa berdampak. Nah, selanjutnya adalah mode transportasi yang digunakan. Yang pertama itu adalah transportasi darat. Nah, yaitu dimana pengiriman domestik, pabrik, gudang, retailer. Nah, keunggulannya itu fleksibel, door to door, dan cocok untuk pengiriman di Pulau Jawa dan antar kota. Nah, kelemahannya itu adalah terpengaruh kemacetan, kondisi jalan, dan biaya BBM, serta risiko kerusakan jika tidak penanganannya baik. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua itu adalah transportasi laut. Nah, ya, yang dimana impor komponen volumenya itu lebih besar dibandingkan yang di darat, dan pengirimannya itu massal antar pulau. Nah, keunggulannya itu biaya per unit rendah untuk volume besar dan cocok untuk barang yang non-argan. Nah, kelemahannya itu waktu transitnya lama, rentan delay karena cuacanya atau pelabuhannya, dan membutuhkan koordinasi bea cukai. Nah, yang terakhir itu adalah transportasi udara. Pengirimannya itu cepat untuk smartphone saat promosi besar-besaran. Nah, keunggulannya itu cepat, mengurangi lead time secara signifikan, tapi kelemahannya itu biayanya sangat tinggi dan tidak cocok untuk volume besar karena keterbatasan beratnya. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.